Teman-teman, mari kita lanjutkan saat teduh kita dengan Imamat pasal 18. Menjadi umat Tuhan memberi kita tanggung jawab untuk taat kepada perintah Tuhan. Nah, Israel diperintahkan untuk hidup sesuai dengan peraturan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Mereka tidak boleh hidup sama seperti orang Mesir atau orang Kanaan. Mereka adalah umat pilihan Tuhan, dan mereka harus hidup sesuai dengan standar Tuhan untuk umatnya. Nah, teman-teman, ini juga tanggung jawab kita, umat perjanjian baru. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita adalah warga kerajaan Allah, kita tidak boleh sembarangan menjalani hidup ini. Dengarkanlah peringatan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kemudian di dalam ayat 6 sampai dengan 30, Tuhan berbicara tentang keluarga. Bagaimana Allah mendeskripsikan pernikahan yang dapat diterima. Nah, ada 6 bidang yang dibahas dalam ayat 6 sampai dengan 30 itu. 4 tentang bentuk pernikahan yang dilarang, 1 tentang hukum bagaimana memperlakukan istri, dan 1 lagi tentang hasil perkawinan, yaitu anak. Keluarga sangatlah penting. Dunia yang indah dimulai dari keluarga yang benar. Tetapi ketika keluarga kacau, maka bencana yang sesungguhnya sedang terjadi. Nah, itu sebabnya di sepanjang sejarah setan selalu menyerang keluarga. Tetapi di lain pihak, Tuhan selalu bekerja melalui keluarga. Kerajaan Allah terdiri dari keluarga-keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Ayat 6 sampai dengan 18, Tuhan melarang pernikahan atau hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Firman Tuhan berkata, siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya, akulah Tuhan. Istilah Ibrani yang diterjemahkan sebagai kerabat terdekat, secara harfiah berarti daging yang paling dalam dari dagingnya, dan dengan demikian berarti benar-benar kerabat dekat. Nah, perlu diperhatikan bahwa membuka aurat adalah eufemisme untuk hubungan seksual, dan melanggar hukum Tuhan berarti mendatangkan malapetaka di masyarakat. Perkawinan incest dari waktu ke waktu memiliki efek merusak pada stabilitas mental, sosial, dan juga fisik anak-anak. Kemudian ayat 19 adalah larangan untuk melakukan hubungan suami istri pada saat istri sedang haid. Ayat 20 adalah larangan untuk melakukan perzinahan. Ayat 21 adalah larangan terhadap praktek membunuh bayi. Dan ayat 21 berkata, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk mempersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Nah, Molok adalah dewa Kanaan yang dianggap sanggup memberikan kesejahteraan. Untuk menenangkan dewa seperti itu, orang-orang mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban manusia. Nah, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, seorang anak dipersembahkan sebagai pelacur bakti di kuil. Yang kedua, orang tua mempersembahkan anaknya sebagai korban untuk disembelih di altar. Di zaman kita sekarang mungkin tidak ada sama sekali praktek yang seperti ini. Tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa bagi mereka yang mencari pesugihan sering menjadikan anaknya sebagai tumbal. Ayat 22 berisi larangan praktek homoseksual atau LGBT. Ayat 23 sampai dengan 25 berisi larangan untuk hubungan seksual dengan binatang. Istilah teknisnya adalah bestialitas atau zoofilia, yaitu dosa penyimpangan seksual yang melibatkan manusia dengan hewan. Ayat 23 berkata, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin,
karena itu suatu perbuatan keji. Kita bisa melihat di sini perilaku seksual yang menyimpang merusakkan tatanan kehidupan manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah. Dan jika dibiarkan, maka semakin lama ini akan semakin merusak. Awalnya seks secara incest, lalu homoseksualitas atau LGBT, dan akhirnya bestialitas atau hubungan seksual manusia dengan binatang. Nah, perilaku yang menyimpang ini bukanlah sebuah orientasi seksual. Ini adalah sebuah pilihan. Pilihan yang digerakkan oleh dosa yang berhasrat, dosa yang merayu-rayu, ingin dimanjakan. Nah, umat Tuhan harus menolaknya. Di perjanjian baru kita punya pertolongan dan juga peringatan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 mengingatkan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, setan akan selalu menggoda, dosa akan selalu membujuk rayu, tetapi umat percaya punya Roh Kudus. Jadi kita bisa menolaknya. Ada konsekuensi buruk ketika umat Tuhan melanggar ketetapan Tuhan ini. Ayat 29 berkata, karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Nah, melihat perkembangan zaman akhir-akhir ini, LGBT semakin menunjukkan keberaniannya, menggunakan banyak event untuk menunjukkan eksistensi mereka. Jika dibiarkan, saya yakin lama-kelamaan akan ada komunitas bestialitas, orang yang menuntut haknya untuk menikah dengan hewan peliharaannya. Kita tidak boleh akomodatif. Ingatlah, setiap keluarga memiliki tanggung jawab untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Keturunan yang takut akan Tuhan. Langit dan bumi yang berdosa ini akan segera lenyap dan berganti dengan langit dan bumi yang baru, yang suci, yang bersih. Kita harus menjadi bagian dari langit dan bumi yang baru ini. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.